Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Paulus. Jadi, hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami terinspirasi dari desain kreatif yang kami namai dengan usaha GTV. Namun, sebelum kami memaparkan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Avelin dengan NIM 6160 3012 417. Saya Leniku dengan NIM 6160 3012 4008. Dan perkenalkan, nama saya Mas Anuel Tundok dengan NIM 6160 3012 441. Nah, selanjutnya kita masuk pada video presentasi kami. Tunggu ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada video presentasi kelompok kami, di mana proposal usaha kami ini yang kami ambil adalah usaha kreatif desain studio. Pada usaha kami ini ada pun latar belakangnya, yaitu transformasi digital mendorong pelaku usaha memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai alat pemasaran efektif. Kebutuhan konten visual yang menarik, kreatif, dan informatif pun meningkat pesat. Kemudian, desain grafis berperan penting dalam branding, penyampaian informasi, dan daya tarik promosi. Pelaku UMKM, mahasiswa, organisasi, hingga pelaku bisnis digital membutuhkan jasa desain yang terjangkau namun tetap profesional. Kemudian selanjutnya ada pun tujuan dari usaha kami. Yang pertama, memberikan layanan kreatif, yaitu menyediakan desain grafis yang kreatif dan berkualitas. Kemudian yang kedua, identitas visual, yaitu membantu pelaku usaha membangun citra merek yang kuat. Kemudian yang ketiga, harga terjangkau, memberikan solusi desain dengan biaya yang terjangkau. Kemudian yang terakhir yaitu peluang usaha, yaitu menciptakan usaha yang mampu menghasilkan keuntungan. Kemudian selanjutnya yaitu produk dan layanan usaha kami. Yang pertama, logo dan branding. Pada logo dan branding ini, desain logo dapat berupa perusahaan dan UMKM. Kemudian yang kedua yaitu media promosi berupa poster, banner, spanduk, brosur, dan flare. Kemudian yang ketiga, konten media sosial. Dalam konten media sosial ini dapat berupa feed dan story Instagram yang menarik. Kemudian terakhir, administrasi. Dalam administrasi ini dapat berupa kartu nama, sertifikat, dan presentasi. Adapun keunggulannya yaitu harga terjangkau, pengerjaan cepat 1-3 hari, revisi 2 kali, gratis, kemudian desain orisinal, komunikasi via WhatsApp, dan format file lengkap. Baik, selanjutnya kita masuk ke target konsumen. Nah, pada slide ini itu kita menjelaskan mengenai target pertama kita, yakni mahasiswa dan pelajar dengan rentan usia sekitar 17 sampai 45 tahun. Mereka biasanya membutuhkan jasa desain untuk berbagai keperluan kampus seperti poster, presentasi, pamflet, banner, maupun konten media sosial. Kemudian target kedua yaitu pelaku UKM. Nah, mereka membutuhkan identitas visual seperti logo, desain kemasan, brosur, dan media promosi dengan harga yang terjangkau agar usaha lebih dikenal. Kemudian target berikutnya adalah organisasi dan sekolah. Nah, biasanya mereka ini membutuhkan desain untuk sertifikat, poster kegiatan, spanduk, hingga publikasi secara resmi. Dan yang terakhir adalah pembisnis online. Mereka memerlukan konten media sosial yang menarik agar produk mereka lebih mudah dipromosikan dan dapat meningkatkan penjualan. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Nah, untuk kekuatannya, usaha ini memiliki modal awal yang relatif rendah, operasional bisa dilakukan dari rumah sehingga lebih hemat biaya, target pasar cukup luas, dan kerjaan fleksibel karena dapat dilakukan secara online. Kemudian adapun kelemahannya adalah persaingannya cukup tinggi di bidang desain grafis. Selain itu, pendapatan sangat bergantung pada jumlah pesanan yang diterima, membutuhkan kreativitas yang terus berkembang, serta bergantung pada perangkat seperti laptop dan software desain.
Kemudian selanjutnya itu peluang. Nah, saat ini jumlah UKM terus meningkat, penggunaan media sosial semakin luas, digital marketing semakin berkembang, dan banyak peluang kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini membuat kebutuhan terhadap jasa desain juga semakin tinggi. Dan yang terakhir ada ancaman, yakni persaingan harga dengan kompetitor cukup ketat. Munculnya teknologi AI yang dapat membuat desain secara otomatis, tren desain yang cepat berubah, serta kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Baik, selanjutnya ada perencanaan operasional. Nah, pada slide ini kami menjelaskan mengenai alur operasional usaha kami, yakni yang pertama, pelanggan menghubungi admin melalui WhatsApp atau media sosial untuk menyampaikan kebutuhan desain. Kemudian yang kedua, dilakukan konsultasi mengenai konsep desain, ukuran, warna, dan kebutuhan lainnya agar hasil sesuai dengan keinginan pelanggan. Setelah konsep disepakati, pelanggan melakukan pembayaran uang muka atau DP sebesar 50% sebagai tanda jadi. Kemudian, kami mulai mengerjakan desain sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Setelah desain selesai, pelanggan diberikan kesempatan melakukan revisi maksimal 2 kali. Jika sudah sesuai, pelanggan melakukan pelunasan dan file desain akan dikirim. Selanjutnya untuk operasional, usaha ini dijalankan dari rumah atau home office. Jam operasional yaitu Senin sampai Sabtu, jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Adapun peralatan yang digunakan antara lain laptop, Canva Pro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, serta WhatsApp Business, Instagram, TikTok sebagai media promosi, dan Kris sebagai metode pembayaran. Nah, pada perencanaan keuangan kami, di sini kami pada modal kami itu hanya sekitar Rp200.000. Nah, pada modal awalnya itu terdapat konten internet, promosi, Canva Pro, dan administrasi. Nah, untuk biaya operasionalnya itu ada pada internet, langganan, dan promosi administrasi juga. Nah, untuk 2 juta atau pendapatan per bulan itu pada logo, poster, feed IG, banner, dan CV profesional. Nah, dan untuk pada produksi kami yaitu sekitar 1,8 juta, dan potensi keuntungan ini tinggi dengan risiko rendah. Nah, usaha jasa ini tanpa biaya atau bahan baku, sehingga layak dijalankan oleh mahasiswa maupun wirausaha pemula. Nah, adapun risiko-risikonya yaitu utama persaingan usaha, penurunan pelanggan, keterlambatan, ketidakpuasan, dan kerusakan perangkat. Nah, strategi mitigasi ini mencakupi peningkatan kualitas desain, promosi konsisten, jadwal kerja teratur, konsultasi rinci, serta backup data secara berkala. Jadi kesimpulan kami adalah Creative Design Studio memiliki prospek sangat baik dengan modal awal hanya Rp200.000. Usaha ini dijalankan dari rumah pun bisa dan menggunakan peralatan sederhana, cocok bagi mahasiswa dan wirausaha pemula. Nah, dan pada keunggulannya itu modalnya rendah, biaya operasional efisien, dan target pasar luas, potensi laba bersih 1,8 juta per bulannya. Nah, dengan strategi pemasaran digital dan pelayanan yang baik, usaha ini berpeluang berkembang menjadi penyedia jasa desain grafis yang kompetitif dan berkelanjutan di era digital. Oke, sekian dari presentasi video kami tentang desain grafis yaitu GTV. See you on the next video. Bye bye.